Jadi kalau kita lihat, kita akan hari ini belajar mengenai life cycle costing ya, atau LCC ya. Kalau LCC itu sebenarnya istilah yang sudah dikenal lama, cuman sekarang dirubah menjadi LCP ya, life cycle profit. Jadi artinya paradigmanya sebenarnya jadi rumusnya sama semua, cuman paradigmanya dirubah. Kalau life cycle costing adalah paradigmanya adalah melihat berapa pengeluaran atau berapapun cost yang akan kita dapatkan atau kita keluarkan, mulai dari kita perencanaan aset, kemudian sampai kita membeli aset, memiliki aset, sampai kemudian kita nanti di akhir masa aset ya. Nah, kenapa kita melihat itu keseluruhan proses? Karena kita akan melihat jangan sampai kita terjebak tidak pada keseluruhan dari masa hidup aset. Sebagai contoh misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau kita hanya melihat dari biaya pembangkitan, maka di situ pembangkit listrik tenaga nuklir adalah yang paling murah ya. Tetapi ketika kita melihat berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menutup pembangkit listrik tenaga nuklir, maka di situ biaya menjadi sangat mahal. Nah, itulah kenapa ketika kita menilai atau mengukur suatu aset, maka kita akan melihatnya sebagai satu kesatuan LCC. Oke, ini sekalian saya record, nanti saya share aja ya. Ya, yang pertama adalah kita harus melihat dulu apa yang disebut sebagai life cycle. Jadi life cycle itu ketika kita melakukan analisa dari LCC, itu adalah mulai dari identifikasi dari need. Ya, jadi kita tidak mulai dari ketika kita memiliki aset, tetapi kita akan melihat mulai dari kita mengidentifikasi akan kebutuhan akan aset. Nah, karena apa? Karena di situ ada proses ya. Kalau kita bicara di proyek yang besar, itu akan dimulai dari board of director itu menentukan apakah dia akan membutuhkan suatu aset atau enggak. Nah, setelah itu kan ada follow up lain, misalnya studi mengenai FS ya, feasibility, atau sebelumnya mungkin ada pra FS, kemudian FS. Nah, dari situ kemudian identifikasi dari aset tadi itu dan terminate dengan decommissioning dari aset, atau apakah ada biaya yang dikeluarkan setelah itu. Jadi misalnya saya punya aset pabrik gitu ya, kemudian sudah tidak diproduksi lagi, sudah saya terminating, maka di situ ada decommissioning. Jadi decommissioning itu apa? Ya tadi mulai dirubuhkan dan seterusnya. Nah, setelah itu biasanya ada aturan bahwa kemudian alam harus dikembalikan lagi seperti semula, lingkungan harus dikembalikan lagi seperti semula. Artinya pabriknya sudah di decommissioning, tetapi lingkungan kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Ya, nah kalau kita lihat apa sih yang kita sebut sebagai life cycle costing, ya life cycle costing secara umum adalah filosofi manajemen yang kita akan mengidentifikasi kontribusi biaya dari semua tahapan ketika kita akan membuat suatu keputusan, baik itu sifatnya pemilihan peralatan atau pemilihan operasional, pemilihan teknologi, kemudian apakah kita akan menyewa atau membeli, apakah kita akan
membeli dari dalam negeri atau luar negeri. Nah, hal-hal seperti itu yang terkait dengan keputusan aset, nah itu biasanya adalah kita pertimbangkan dengan LCC. Nah, kita akan menghitung di LCC itu adalah semua biaya yang terasosiasi dengan sistem, kemudian atau terasosiasi dengan sistem dan dia memang akan apply pada life cycle-nya. Jadi setelah kita punya life cycle atau setelah kita merumuskan life cycle dari aset gitu, kemudian kita akan menentukan biaya yang muncul ada itu apa saja. Ya. Nah, kalau kita lihat LCC sendiri itu awalnya adalah bagian dari sistem engineering ya. Jadi bagaimana mereka melihat sebagai suatu sistem ya. Nah, di sini secara umum biasanya terkait dengan pengembangan produk baru. Cuman sekarang aplikasinya banyak dilakukan di beberapa hal ya. Nah, yang terkait dengan aset manajemen itu biasanya adalah pemilihan vendor, pemilihan peralatan, ya kan. Misalnya apakah kita mau menggunakan atau pemilihan teknologi ya, kita mau pakai teknologi A atau B, ya. Kemudian pemilihan vendornya, kemudian juga nanti bisa juga dimasukkan dalam ketika melakukan desain trade-off untuk plant atau equipment. Misalnya, apakah kita akan menggunakan peralatan yang sifatnya umum ataukah peralatan yang sifatnya khusus. Nah, itu masuk juga di situ. Kemudian juga kita gunakan untuk maintenance policy. Jadi seperti kuliah-kuliah sebelumnya, di situ ada beberapa maintenance policy. Nah, tentu saja kemudian kita akan ngecek mana maintenance policy yang cukup tepat untuk saat ini. Nah, di situ kita akan melihat juga misalnya apa? Misalnya lifetime-nya dari aset kita sudah mau habis, tentu maintenance policy-nya berubah. Atau misalnya kayak kasusnya Chevron gitu ya, bahwa akan diambil alih oleh Pertamina, otomatis maintenance policy-nya juga akan berubah karena kembali lagi perusahaan ujung-ujungnya adalah duit, artinya tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk suatu aset yang suatu saat akan diambil gitu ya. Kemudian juga dipakai untuk menentukan frekuensi dari inspeksi ya. Jadi kalau untuk yang non-rotating biasanya kita akan melakukan inspeksi. Nah, di situ akan trade off kan, semakin sering diinspeksi berarti cost-nya berapa, kalau jarang probability failure-nya nanti berapa. Nah, di situ juga ada cost. Nah, sehingga di situ biasanya kita akan lakukan penentuan inspection frekuensinya. Nah, ini kalau kita lihat secara sistem engineering ya. Jadi kita mulai dari define need. Jadi stakeholder-nya itu pengennya seperti apa, gitu ya. Nah, dari situ kemudian akan dilakukan riset dulu ya. Nah, setelah itu muncul conceptual design. Ya, kemudian dibuat dari sisi konsep itu kemudian dilihat pertimbangan teknologi-teknologi apa saja yang bisa dari konseptual design tadi. Nah, sehingga di sini desainnya menjadi semakin lebih baik. Nah, setelah itu kemudian dibuat prototipenya. Setelah itu, setelah membuat desain prototipe, maka kemudian baru dilakukan produksi atau kalau aset fisik ada konstruksi ya. Kemudian dilakukan utilisasi atau support, kemudian phase out atau disposal. Jadi selesai masa lifetime, kemudian
atau masa dayanya ya. Setelah itu kemudian phase out atau disposal. Itu adalah kalau kita pakai sistem engineering view. Nah, itu ketika kita gunakan sistem engineering view tadi itu ke dalam LCC, maka di sini kita biasanya akan sajikan dalam 12 step. Yang pertama adalah define system requirement dan performance measure, kemudian ada specify system life cycle dan seterusnya. Nah, kita akan melihat satu-satu dari 12 step plan yang ada di LCC analysis. Yang pertama adalah define system requirement ya. Ya, tapi sebelum itu kalau kita lihat dari 12 step tadi itu, di sini kita bisa lihat bagaimana progres LCC dalam satuan waktu, dan juga di sini adalah persentasenya kalau kita membandingkan antara kemudahan kita mengubah dan biaya yang akan terjadi. Intinya apa? Intinya kalau kita terlambat melakukan LCC, maka di sini cost yang terjadi akan mahal dan sudah susah untuk dirubah. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh yang sekarang baru tren, Garuda. Garuda dia ketika menentukan kebutuhan akan pesawatnya, dia melakukan pembelian untuk pesawat-pesawat dengan badan lebar yang sangat cocok untuk perjalanan jarak jauh, yaitu ke Eropa. Nah, yang terjadi ternyata apa? Ternyata mereka kurang bisa bersaing. Nah, tetapi mereka sudah terlanjur membeli sehingga stepnya sudah di sini. Nah, artinya apa? Artinya kemudian untuk mengubah menjadi pesawat-pesawat yang lebih menguntungkan dalam operasionalnya, itu sudah membutuhkan biaya yang sangat besar, dan juga dari sisi kemudahan untuk mengubah itu sulit. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa LCC itu akan lebih baik kalau dilakukan sedini mungkin di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana definisi aset manajemen, maka kita bisa lihat aset manajemen adalah aktivitas yang sifatnya sistematis di dalam kita mengorganisasikan aktivitas maupun kegiatan lain. Nah, fungsinya adalah mengoptimalkan aset, ya. Nah, artinya di sini apa? Artinya di sini kita akan lihat performanya. Jadi performanya itu bisa berupa performan terkait dengan finansial, terkait dengan risk, terkait dengan pengeluaran atau aspek-aspek yang lain. Nah, di sini kata kuncinya adalah optimal. Kalau optimal berarti apa? Ya, optimal berarti ada dua buah fungsi yang saling bersinggungan. Nah, kita akan mencari titik optimalnya, ya kan? Nah, kita akan lihat di sini kurang, tadi biasanya geser ya, sorry. Nah, sehingga di sini kita akan melihat, kita akan menilai itu dari kacamata apa. Nah, di sini di LCC itu kita mencoba menarik itu menjadi perhitungan yang sifatnya generik, yaitu ditranslate menjadi biaya atau cost. Nah, kalau kita lihat dalam aset manajemen life cycle itu akan dimulai dengan business need, ya kan? Berarti di sini apa? Berarti di sini kita akan melihat yaitu proses bisnis kita itu apa, gitu ya. Nah, di sini menjadi penting, yaitu untuk kita melakukan proses bisnis tadi itu kita membutuhkan apa, gitu. Nah, sehingga di sini muncul bahwa kalau saya proses bisnisnya adalah jualan listrik, misalnya PLN, maka pertanyaannya perlukah saya mempunyai pembangkit? Nah, pertanyaannya bisa enggak kan? Jawabannya bisa enggak kan?
Kalau misalnya apa? Kalau misalnya saya hanya mendistribusikan, saya beli listrik dari pembangkit, kemudian saya menjualnya. Tapi kalau di sana di tempat itu belum ada pembangkitnya, maka di sini saya mungkin memerlukan pembangkitnya, sehingga di sini kita akan melihat bahwa mungkin kita membutuhkan equipment. Nah, penentuan ini itu kemudian diikuti dengan desain atau pemilihan. Ya, jadi kita akan apakah kita make or buy, ya kan? Di sini kita akan membuatnya atau membelinya. Kemudian di sini kita lakukan pemilihan. Nah, setelah itu adalah acquisition, ya, atau pembelian, ya. Acquisition, bagaimana kita mendapatkannya. Nah, mendapatkannya itu bisa macam-macam. Kita bisa lakukan beli cash gitu, ataukah kita beli tapi kredit, ataukah kita dibuatkan orang lain, kemudian nanti akan ditransfer ke kita. Jadi ada BOT gitu ya, kalau istilahnya build, operated, transfer, atau pakai BOO, ya, build, operated, own, dan ada pilihan-pilihan lain. Ya, sehingga di sini acquisition process itu ada bermacam-macam. Nah, sehingga nanti kita akan lihat mana yang paling cocok dengan kita. Nah, yang berikutnya adalah yang kita sebut sebagai in-service phase, atau kita sebut juga sebagai aset utilisasi. Jadi di sini bagaimana kita menggunakan aset tadi. Nah, setelah itu adalah setelah masa daya, masa pakai aset tadi itu, kemudian kita masuk yang kita sebut sebagai disposal phase. Jadi kita buang, ya, atau sudah tidak terpakai lagi. Nah, membuang itu perlu biaya yang mahal juga, ya. Jadi ini kita ke fase disposal. Nah, ya, di sini kita akan beberapa contoh, ya, misalnya bagaimana maintenance itu bisa dijadikan sebagai salah satu penentuan, ya, bagaimana policy maintenance itu harus dilakukan. Nah, misalnya tadi sudah saya singgung, ya, ketika kita punya perusahaan tadi mau di take over, maka di sini maintenance policy-nya berubah dari yang tadinya mungkin kita akan prediktif, ketika mau di take over mungkin kita akan berubah jadi run to failure dan seterusnya. Nah, jadi itu contohnya, ya. Ya, kalau kita lihat bagaimana aset manajemen utilisasi digunakan dalam maintenance decision. Jadi misalnya di sini kita mengevaluasi life cycle cost dari beberapa output RCM. Jadi kalau Anda lihat output RCM kan bisa apakah dia prediktif, preventif, korektif, ataukah default action. Ya, default action itu berarti redesign, kemudian apakah run to failure, ROF, ya. Nah, di situ kemudian biasanya kita gunakan LCC. Jadi apakah sistem tadi itu baiknya digunakan preventif atau misalnya yang prediktif, atau biarkan saja run to failure. Ya, jadi run to failure itu belum tentu strategi yang jelek, ya. Kemudian penentuan apakah kita melakukan repair atau replace, ya. Jadi ada dua skenario, ya. Jadi apakah kita perbaiki
ataukah kita biarkan saja kemudian kita beli baru ya. Kemudian juga bisa digunakan ketika kita menentukan redundancy ya. Jadi ketika kita mempunyai komponen kritis itu apakah kita akan memerlukan redundancy atau bisa kita biarkan. Kemudian juga membuat keputusan terkait dengan upgrade ya. Jadi ketika sistem diperlukan suatu updating atau upgrade, maka di situ ini akan kita pertimbangkan juga berapa cost-nya, berapa keuntungan, kemudian kalau kita pakai yang lama seperti apa. Kemudian yang tadi ya, inspection dan repair frekuensi. Kemudian juga kita bisa menentukan dalam aset atau maintenance itu berapa spare part yang harus kita punya. Jadi di sini biasanya min-max calculation-nya itu kita tentukan. Atau kita melakukan pembelian capital equipment atau action yang disebabkan karena peningkatan biaya OM-nya. Nah, di sini biasanya bagaimana penggunaan 12 step di sistem engineering tadi itu ada beberapa hal sehingga kita harus mengadjust. Yang pertama adalah bahwa terkadang ketika kita menggunakan AM atau LCC yang digunakan oleh sistem engineering itu kan untuk produk baru biasanya, sehingga kalau existing plan kita tidak bisa melakukan. Kemudian juga ketika sudah ada existing management atau beberapa sistem pembelian yang sudah fix ya. Jadi misalnya mereka sudah melakukan konsinyasi atau melakukan blanket order atau kontrak payung. Nah, otomatis kan suka nggak suka kita tidak bisa langsung menggunakan LCC-nya versi sistem engineering ya. Jadi nanti sering terutama proyek-proyek pemerintah itu pembelian itu sudah diatur ya. Artinya ketika aset baru pun itu nanti sudah di fixkan nanti perawatan seperti apa. Kemudian juga accounting cost method. Nah, di sini terutama misalnya perusahaan-perusahaan BUMN itu kan tidak sefleksibel perusahaan swasta, sehingga di situ sudah ada sistem accountingnya ya, di mana di situ kurang fleksibel ya. Kemudian juga misalnya kita bicara di level Indonesia misalnya, di mana di situ aturan pemerintah itu mengatur bagaimana adanya TKDN misalnya, yaitu apa berapa teknologi komponen dalam negeri ya. Jadi di situ diatur berapa persen TKDN-nya. Sebagai contoh misalnya kalau untuk oil and gas itu saya agak lupa kalau nggak salah 30-an%. Tapi kalau untuk industri umum itu bahkan mencapai 60%. Nah itu sudah diatur dalam permen ya. Nah sehingga di sini mau nggak mau itu kita akan terkendala yaitu dengan prefer supplier. Nah sehingga kemudian beberapa perusahaan ya gampangannya misalnya HP gitu ya. HP itu kalau kita lihat TKDN-nya sangat rendah. Karena apa? Karena hampir semua komponennya tidak dibuat di Indonesia. Nah akhirnya kemudian diakali dengan jadi ada komponen yang sifatnya hard, ada yang komponen sifatnya soft. Yang soft apa? Berupa aplikasi. Nah, sehingga di sini kalau Anda lihat beberapa perusahaan besar HP gitu ya, itu mengakali 30% atau saya agak lupa ya, mungkin lebih ya sekitar 50% TKDN-nya itu adalah dilarikan pada yang sifatnya soft ya. Nah itu yang mendasari kenapa kemudian harus di-adjust gitu ya. Nah di sini kita ada
mengadopsi 12 step yang dari sistem engineering tadi itu ke dalam asset management. Jadi kita akan melakukan mendefinisikan sistem requirement dan fungsi serta bagaimana mengukurnya. Nah, ini ketika kita diskusikan RCM di sini sudah kita jelaskan ya. Jadi bagaimana sistem requirement-nya atau sistem function-nya. Sehingga di sini sangat penting mendefinisikan mengenai fungsinya. Ya, kemudian kita tentukan sistem life cycle-nya, dan kemudian dari masing-masing sistem life cycle-nya tadi itu kita identifikasikan life cycle-nya setiap aktivitas tadi. Nah, dari situ kemudian ini yang relatif sulit, yaitu kita membreakdown-kan struktur biayanya atau CBS-nya, cost breakdown structure-nya. Nah, di sini akan kita kategorikan apakah dia sifatnya operasional, apakah dia overhead, apakah dia belanja modal dan seterusnya. Ya. Kemudian kita tentukan data requirement-nya, kemudian kita tentukan estimate cost untuk masing-masing kategori. Nah, ini nanti juga menarik lagi. Kemudian kita memilih cost model untuk analisanya. Kemudian kita mendevelop cost profile dan summary-nya. Kemudian kita akan melihat dari cost profile tadi itu mana yang merupakan high cost kontributornya. Kemudian kita akan melihat cost effect relationship-nya. Artinya apa? Kita akan melihat mana yang paling besar berkontribusi, dan kita akan lihat bagaimana kalau itu atau kita lihat dampaknya dari cost kontributor tadi itu. Jadi bisa saja dia bukan merupakan high cost kontributor, tetapi dia mempunyai dampak yang besar gitu ya. Nah, itu semua kemudian akan kita simulasikan dengan melakukan sensitivitas analisis. Jadi kita akan melakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan ekstrim ketika ada perubahan asumsi. Nah, sehingga di sini biasanya kita akan asumsikan secara ekstrim ya kan. Misalnya saya menggunakan estimasi angka sekian, maka saya akan simulasikan kalau terjadi maksimal sekian persen naik atau sekian persen turun, apa yang akan terjadi. Nah, dari situ kemudian kita akan lihat, biasanya kita menggunakan kalau kayak di ACM itu kita lakukan risk priority-nya ya. Nah, di sini kita akan lihat, jadi dari masing-masing ini kemudian kita identifikasi, kemudian kita cari problem resolusinya. Nah, setelah itu kita akan lihat apakah ada alternatif yang lain, gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita bandingkan. Nah, kemudian kita lihat visibility alternatif, kemudian kita melakukan pemilihannya. Itu adalah bagaimana sistem approach kita gunakan untuk asset management-nya. Nah, yang pertama adalah define system requirement atau fungsi dan performance measure. Jadi di sini adalah kita akan lihat bagaimana kita mendefinisikan fungsi tadi itu. Ya, kemudian kita lihat dulu konteksnya ketika kita melakukan ini, konteksnya seperti apa, gitu ya. Kemudian proses bisnis kita itu seperti apa. Nah, karena itu akan menentukan sistem requirement-nya kan. Jadi sistem requirement-nya kalau proses bisnis kita adalah misalnya kita akan bekerja di malam hari saja, tentu saja kan berbeda ketika pabrik kita beroperasinya 24/7 ya. Ya, nah sehingga kemudian kita akan lihat di sini ya. Ya, seperti yang saya sampaikan, perusahaan rokok kalau kita lihat hanya dari satu kacamata bahwa mereka menggunakan mesin atau manusia, maka kalau kita
pakai hitungan secara ekonomi belaka, finansial belaka, maka di sini menggunakan mesin akan jauh lebih menguntungkan. Karena apa? Karena karyawan linting rokok yang jumlahnya 100 tadi itu mungkin bisa disubstitusi dengan satu mesin ya. Tetapi kembali lagi bahwa ketika perusahaan rokok tadi itu hanya punya 5 mesin misalnya, dengan perusahaan rokok tadi itu punya 500 karyawan, maka ketika suatu saat cukai rokok dinaikkan dengan tinggi yang berdampak pada penutupan pabrik rokok, maka akan beda dampaknya kan. Nah, sehingga di sini kita harus melihat konteks proses bisnisnya seperti apa gitu ya. Ya, kemudian kita akan lihat, jadi apakah ada technical, baik itu secara operasional, safety, keandalan yang dia harus terpenuhi gitu ya. Jadi gampangnya sama-sama kita punya produk gitu ya. Taruhlah Toyota gitu ya, Toyota Innova yang dijual ke Arab dengan Toyota yang dijual di Indonesia itu berbeda kan. Karena apa? Karena spesifikasinya dia beda, operational kondisinya dia beda, ya standarnya juga beda. Sehingga kalau Anda lihat ketebalan material yang digunakan pun juga berbeda. Nah, kemudian kita akan lihat apakah ada constraint-constraint tertentu gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita akan spesifikasikan. Jadi di sini misalnya business need-nya adalah bagaimana kita improve profit sebelum tax, ya sebelum kena pajak itu 15% dalam 3 tahun. Nah, sehingga di sini kita akan menerjemahkan business need tadi itu menjadi strategic plan, atau kita bicara di sini adalah organizational strategic plan. Artinya di sini apa? Artinya di sini adalah masih di level senior manager ya, atau di level direktur ya. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana itu bisa diterjemahkan. Jadi kalau kita bicara ada yang kita sebut sebagai link and effect ya. Jadi bagaimana proses bisnis goal-nya tadi itu di istilah bahasa Inggrisnya cascading ya. Jadi diturunkan sehingga bisa menjadi suatu strategi yang sifatnya bisa dieksekusi karena terukur. Jadi misalnya di sini untuk mencapai itu maka kita melakukan seperti ini. Jadi kita akan melakukan aset manajemen strateginya adalah misalnya sekian. Jadi mengupgrade core infrastruktur dengan investing sampai 2M over 5 years. Nah, dan seterusnya. Nah, di situ kemudian kita buat plan-nya apa ya untuk menerjemahkan itu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada yang terukur, yaitu apa? Misalnya di sini ada availability-nya atau efisiensinya gitu ya. Nah, di sini sangat penting bahwa segala sesuatu yang dari sifatnya atas ini, yang sifatnya business need ini, itu bisa dikaskadingkan, bisa diturunkan menjadi suatu program yang terukur dan bisa tereksekusi. Nah, itu menjadi penting ya, terutama kalau yang saya amati itu adalah dalam satu perusahaan seringkali struktur organisasi itu menjadi saklek ya. Jadi misalnya ada bagian operasi, ada bagian fungsi rel, fungsi EngDev ya, engineering development misalnya. Nah, ketika kemudian melakukan studi taruhlah HACCP misalnya, di mana HACCP tadi itu munculnya adalah sampai ke FMEA ya.
Nah, dari FMEA dibuat risk priority number. Ketika kita bicara orang engdef, dia hanya berhenti di situ. Nah, tapi ketika itu ditranslate, karena dia harus diselesaikan, maka fungsi rel itu juga akan membangun FMEA-nya sendiri. Nah, kenapa ini bisa? Karena orang proses itu melihatnya adalah node to node-nya itu adalah suatu rangkaian proses. Sementara orang rel itu mereka melihatnya sebagai jaringan dari peralatan. Nah, sehingga di sini karena kacamatanya beda, jadi kalau Anda bayangkan kalau orang proses itu adalah kita akan melihat dari Jogja ke Solo, itu adalah kita akan mempunyai dari Jogja sampai Prambanan, Prambanan Klaten dan seterusnya. Tapi kalau orang rel, misalnya dia bicara infrastrukturnya, maka dia akan melihat jalan yang dilewati itu ada berapa jembatan, jembatannya keandalannya seperti apa, jalannya seperti apa. Jadi di situ yang mengakibatkan adanya perbedaan, ya. Nah, itu yang kemudian harus di translate ya. Jadi sebagai contoh misalnya studi mengenai SCE ya. Di situ ketika kita bicara proses, maka SCE-nya adalah safety critical element, di mana elemen itu bisa terdiri dari beberapa equipment. Tetapi ketika kita bicara dengan rel, maka SCE-nya dia adalah menjadi safety critical equipment, karena dia melihatnya sebagai equipment. Ya, sehingga di sini padahal kalau kita lihat dari elemen, satu elemen bisa terdiri dari beberapa equipment, dan satu equipment itu bisa menjadi bagian dari beberapa elemen. Nah, sementara kalau kita lihat dari rel, itu adalah kita bicaranya pure ke equipment ya. Karena apa? Karena nanti di sistem hierarkinya, di aset hierarki, itu orang rel akan tertarik melihat sebagai hierarki satu plan dibagi menjadi sub, kemudian nanti dibagi subsistem ya, kemudian dibagi jadi sampai ke equipment, nanti masih dibagi lagi menjadi komponen. Sehingga di sini kata dasarnya itu adalah komponennya. Nah, sehingga di sini seringkali menjadi mismatch. Nah, itulah pentingnya kita mendefinisikan ini ya. Jadi ini harus terdefinisikan dengan jelas proses bisnisnya, bagaimana fungsinya dan bagaimana kita mengukurnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan lihat bagaimana kita mengakses dari proyek tadi itu ya. Jadi assessment-nya itu ada beberapa untuk assessment measure-nya. Jadi kita bisa lihat dari cost-nya, dari life cycle cost-nya, dari availability maupun dari production. Ya, kemudian kita akan lihat life cycle phase-nya. Jadi kalau kita lihat tidak semua fase itu akan berpengaruh signifikan pada LCC ya. Sehingga di sini kita akan melihat dari fase tadi itu mana yang paling signifikan. Nah, sehingga di sini nanti akan kita breakdown-kan lagi. Misalnya kita taruhlah gampangnya Pertamina gitu ya. Pertamina dia ketika membangun maka di situ ada mulai dari basic design, front end engineering design, kemudian detail engineering design (DED) ya. Nah, dari situ kemudian dilakukan instalasi atau konstruksi gitu ya. Nah, di situ kalau kita lihat sebagai owner, dia tidak terlalu fokus pada yang sampai konstruksi kan. Jadi yang kalau kita lihat istilahnya adalah EPC ya, engineering,
sampai ke construction ya, engine. Nah, di situ di fungsi EPC tadi itu biasanya dilakukan oleh perusahaan lain. Tetapi dampak dari kesalahan yang ada di EPC itu akan berakibat pada operasi, gitu ya. Sehingga di sini menjadi penting kita melihat bahwa walaupun dia terbagi-bagi menjadi fase, kita akan melihat sebagai suatu gate ya. Jadi kalau kita sudah melewati satu gate, maka kemudian kita berada di gate yang lain atau gerbang yang lain dan seterusnya. Nah, sehingga di sini kita akan breakdown-kan, kemudian kita akan lihat nanti mana yang paling signifikan ya, berpengaruh pada proses bisnis kita. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kita identifikasi cost kategori ya. Jadi di sini kita akan melihat sebenarnya cost yang akan terjadi, cost incur tadi itu struktur cost-nya seperti apa. Nah, di sini kita akan melihat karena apa? Karena ada beberapa cost yang merupakan harus ditanggung sendiri, ada juga yang kemudian bisa dibebankan pada orang lain. Contohnya apa? Contohnya industri-industri di Indonesia kalau dia melakukan ekspor itu maka ada policy terkait tax holiday ya, sehingga banyak sekali zaman dulu ya industri di Indonesia itu bagaimana caranya supaya barangnya terkirim ke luar negeri. Bukan karena kemudian dia mendapatkan profit di situ, tetapi dia akan mendapatkan profit dari tax holiday-nya. Jadi dia mendapatkan pembelian barang atau pembelian equipment yang mahal itu mendapatkan kemurahan dan kemudian juga ada pengurangan pajak ya. Nah, di mana di situ kemudian keuntungan dari situ dipakai untuk mensubsidi barang yang dikirim ya, sehingga barang yang dikirim itu menjadi lebih murah ya. Nah, di situ mungkin hampir sama kayak kalau Anda pernah dengar istilah dumping gitu ya. Jadi more or less kayak gitu ya, cuman agak beda ya. Nah, sehingga di situ beberapa cost structure itu biasanya akan kita lihat ya. Nah, ya kalau kita lihat inti dari cost breakdown structure adalah jangan sampai ada cost yang terlewat. Jadi harus detail, harus semuanya mencakup semua. Nah, berikutnya adalah level kedetailan. Nah, biasanya kalau kita lihat tadi sudah saya singgung ya, misalnya saya bicara desain aja, kita mulai dari Basic Engineering Design, BED. Setelah itu kemudian kita melewati ke FEED ya, Front End Engineering Design. Nah, setelah itu kita sebelum ke construction kita memerlukan yang kita sebut sebagai DED, Detail Engineering Design. Nah, kalau kita lihat dari sisi errornya, maka biasanya ketika kita di level BED, itu error dari cost sampai dengan 10% itu masih acceptable. Tapi ketika sudah sampai ke FEED, itu errornya sudah sampai 5%. Ketika sudah sampai DED, itu bisa maksimal hanya 0,5% atau bisa meleset 1%. Artinya apa? Artinya semakin ke sana itu level detailnya itu menjadi semakin diperlukan. Sehingga di sini kalau kita lihat maka asumsi-asumsinya itu makin lama akan berkurang. Jadi kalau kita masih di tahapan BED maka asumsinya banyak sekali ya kan, diasumsikan seperti apa misalnya kekuatannya atau kebutuhan materialnya itu mungkin langsung gelondongan, nggak apa-apa karena masih punya kesalahan 10%. Tetapi ketika sudah sampai ke FEED
itu kesalahan sudah 5%, maka di sini desain sudah harus mulai menghitung dengan lebih tepat. Nah, ketika sampai ke DED, sampai ke detail, nah itu kita proses permesinannya sudah harus makin jelas dan seterusnya. Ya, kemudian terkait dengan maintenance cost, itu juga kita harus mengidentifikasi dengan baik asumsi-asumsi terutama terkait downtime cost dan loss production. Jadi di sini perlu hati-hati ketika kita mendefinisikan downtime cost. Ya, cara yang paling umum digunakan untuk mengestimasikan downtime cost itu adalah dengan melihat berapa biaya yang dikeluarkan atau dengan menentukan ketika peralatan itu rusak maka dia tidak bisa berproduksi. Nah, ketika dia tidak bisa berproduksi maka kemudian dia tidak bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai opportunity loss. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan keuntungan, tetapi kemudian karena mesinnya rusak kita tidak bisa memproduksi. Itu adalah opportunity loss. Apakah itu semua bisa digunakan? Jawabnya tidak. Misalnya apa? Kalau kita bicara misalnya pabrik mobil misalnya, maka di situ kita akan bisa menghitung sebagai opportunity loss. Karena apa? Karena ketika mesin down kemudian tidak bisa memproduksi mobil, maka ada kemungkinan si pembeli, customer itu beli mobil lain. Tetapi kalau kita bicara misalnya tambang, misalnya Freeport ya, pertanyaannya adalah siapa yang membeli emas? Nah, emas itu kan dibeli dijualnya di London sana ya. Artinya berapapun yang diproduksi, maka emas tersebut akan terserap oleh pasar. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita perusahaan tambang kita berhenti 1 hari misalnya, maka berapa cost atau berapa loss production-nya? Nah, kita tidak bisa menghitung bahwa dalam 1 hari saya melakukan ekskavasi sekian ton, kandungan emasnya taruhlah 0,5%. Ya, kemudian dikalikan harga emasnya. Nah, tidak seperti itu. Karena apa? Karena kan kita hanya terlambat memproduksi 1 hari, karena besoknya kita akan memproduksi emas lagi kan. Dan apakah pembelinya pergi? Tidak, karena emas selalu terserap. Nah, sehingga di sini kerugiannya kita tidak bisa menghitung sebagai opportunity loss, tetapi yang kita hitung adalah delay cost ya. Jadi kenapa? Karena kalau saya tidak mengalami downtime, saya bisa menjual di sini kan. Tetapi karena saya mengalami downtime, maka saya menjualnya adalah di sini. Nah, pertanyaannya harga jualnya sama nggak? Sama. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan ada value of money-nya. Jadi karena saya seharusnya mendapatkan keuntungan ini atau mendapatkan revenue di hari Senin, tetapi karena adanya downtime, saya mendapatkan revenue-nya di hari Selasa. Nah, dalam 1 hari itu kita mengalami kerugian karena time value of money. Jadi artinya harusnya kita sudah mendapatkan bunga, tetapi kita tidak mendapatkan bunga. Nah, sehingga di situ biayanya akan opportunity biaya downtime-nya dia jauh lebih kecil daripada opportunity losses. Nah, itu jadi sangat penting karena apa? Karena itu nanti akan menjadi dasar ketika kita menentukan LCC. Jangan sampai kita over prediction atau over estimate ya. Jadi biayanya sebenarnya hanya delay cost, tapi kita asumsikan sebagai opportunity loss. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
identifikasi kebutuhan data. Jadi di sini jadi sangat penting data apa saja yang dibutuhkan untuk LCC analisis. Selain kebutuhan data, yang lebih penting lagi adalah cara kita dapat datanya gimana, ya kan? Datanya itu adanya di mana. Kemudian kebutuhan akan akurasi datanya seberapa. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Jadi seringkali misalnya kalau kita yang paling sulit itu adalah memprediksi data operasi dan maintenance ya. Kalau operasi relatif lebih mudah, tapi data maintenance untuk produk untuk pabrik yang belum ada. Nah, otomatis kan kita akan memerlukan estimasi ya. Jadi reliability prediction-nya seperti apa. Nah, di situ ada macam-macam ya. Jadi ada Arinka itu suatu perusahaan yang dia mengkompilasi data mengenai kegagalan gitu ya. Cuman ketika kita gunakan itu juga harus hati-hati karena apa? Karena itu adalah data kegagalan untuk kondisi lingkungan tertentu ya. Ketika kita gunakan di pabrik kita bisa saja berbeda. Atau data yang dari penelitian di luar negeri itu juga beda lagi karena apa? Karena bisa saja kondisi baik itu kondisi perusahaan di luar negeri itu bisa berbeda. Ya, nah berikutnya adalah estimated cost. Di sini dari masing-masing kategori dari step 3, kemudian kita gunakan data yang kita kumpulkan di step 4, kemudian kita membuat estimasi cost. Nah, sehingga di sini kita akan lihat dari cost-nya tadi itu apakah kita pakai dari data history atau dari customer atau market data atau data dari accounting atau data dari computerized maintenance management systemnya. Nah, di sini menjadi menarik karena seringkali nanti data ini semua itu berbeda-beda. Nah, sehingga di sini sangat penting untuk cek dan recheck lagi, kemudian kembali lagi dalam tanda kutip itu tidak ada data yang benar, yang ada adalah data yang kompromis itu apa ya. Jadi data yang kemudian kita asumsikan sebagai suatu data yang benar itu yang mana. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk perhitungannya. Nah, di sini menjadi sangat penting karena cost itu seringkali tidak muncul kan. Jadi kalau kita gambarkan sebagai iceberg, ini banyak sekali cost yang tidak muncul di permukaan, di mana di sini ini kita harus melihatnya dan menggalinya. Jadi ketika kita menyusun LCC, itu seringkali yang muncul hanyalah acquisition cost, tapi cost yang lain itu tidak muncul. Nah, sehingga di sini harus dimunculkan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari life cycle cost data, ada beberapa challenge ya. Yang pertama adalah cost visibility. Jadi terkadang cost tadi tidak muncul ya, sehingga di sini kita harus menggali lebih lanjut lagi sebenarnya cost-nya itu adanya di mana gitu ya. Kemudian accounting prosedur. Jadi di sini akan jadi penting terutama ketika kita melihat ada yang kita sebut sebagai activity based costing ya. Di mana di sini nanti akan kita bagi-bagi mana yang masuk ke overhead, mana yang masuk ke operation dan seterusnya. Nah, di situ ketika sistem accountingnya beda, otomatis cost-nya juga akan beda. Nah, kemudian juga interpretasi itu bisa beda-beda ketika kita melihat di masing-masing life cycle, ya. Jadi di situ ada cost yang gampangnya gini ya, kalau ditambang yang model zaman dulu itu kan kita mengenal atau oil and gas gitu, ada cost recovery, ya.
itu tentu saja definisi cost akan beda ketika pemerintah sekarang menerapkan percentage dari revenue, ya. Kalau zaman dulu semua bisa dimasukkan sebagai cost recovery. Misalnya biaya kesehatan karyawan pun bisa dimasukkan sebagai cost recovery. Karena apa? Karena ya supaya profit si vendornya atau pemegang hak untuk eksplorasinya dia mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Nah, ketika pemerintah kemudian menggunakan sebagai percentage, bisa Anda lihat sekarang perusahaan-perusahaan asing mulai enggan untuk masuk ke Indonesia untuk menanamkan investasi pada oil and gas. Karena apa? Ya karena kesempatan untuk mendapatkan profit yang besar itu menjadi berkurang. Nah, sehingga di sini jadi penting kita akan melihat sistem accountingnya seperti apa. Ya. Kemudian juga asumsi mengenai yang tadi saya singgung ya, mengenai failure frequency sama failure effect dari produksi. Nah, di sini menjadi terkadang berbeda-beda ya. Yang kalau failure effect tadi itu yang tadi saya katakan, apakah downtime-nya dampaknya seperti apa, kemudian risk-nya seperti apa. Nah, efeknya nanti juga macam-macam kan. Jadi ada dari sisi environment bisa beda, dari sosial juga beda. Nah, itu diperlukan asumsi yang harus kita sepakati. Nah, yang berikutnya adalah kemudian membangun cost model ya. Nah, cost model itu akan sangat tergantung dari kompleksitas dari problem ya. Nah, tetapi ada beberapa cara gitu ya. Cara yang paling umum digunakan, walaupun ini agak kontroversi ya, itu yang kita sebut sebagai COCOMO ya. Jadi cost model dengan menggunakan asumsinya seperti ini. Jadi misalnya kita mendapatkan proyek untuk membangun alutista, kalau katakanlah kapal perang. Kemudian kita harus mengajukan nih berapa biayanya. Nah, tentu saja kita akan kesulitan. Nah, ternyata ini di Departemen Pertahanan Amerika itu menggunakan data dari existing. Ternyata apa? Semakin berat peralatan tadi itu, maka cost-nya semakin mahal. Nah, sehingga kemudian dia membangun suatu persamaan regresi. Nah, yang dilakukan adalah dari DED-nya itu kemudian diestimasikan berapa beratnya ya. Nah, dari berdasar berat itu kemudian dia mengajukan berapa cost-nya. Ya, tentu saja sangat rough ya. Tetapi walaupun dia rough tapi relatif lebih bagus karena minimal punya model ya. Ya, tetapi sekarang makin banyak model untuk membuat estimasi terhadap cost yang semakin baik ya. Ya, nah kemudian dalam membangun model tadi itu kita juga harus melihat yaitu apakah cost tadi itu akan mengalami inflasi atau tidak ya. Jadi akan kita lihat apakah kita akan menggunakan dalam bentuk nominal ataukah dalam real rupiah atau real dolar gitu ya. Jadi kita akan lihat tentu saja kita harus mengestimasi nanti berapa laju inflasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat laju inflasi di Indonesia ini memang rendah ya. Karena apa? Karena laju inflasi selalu dijaga di bawah 10%. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kita bisa menerima data dari pemerintah? Nah, biasanya adalah kalau industri swasta itu dia akan menghitung dari laju inflasi versi pemerintah kemudian dikalikan 1,5 ya, karena dia ingin bisnisnya dia safe ya, sehingga laju inflasi yang digunakan sebagai asumsi itu selalu lebih tinggi daripada
laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, cara lain untuk melihat itu adalah mungkin pernah dengar istilah Big Mac Index gitu ya. Jadi itu juga untuk melihat sebenarnya seberapa kuat sih rupiah kita terhadap dolar gitu ya. Karena asumsinya apa? Karena asumsinya adalah Big Mac itu ada di seluruh dunia. Kemudian harga Big Mac itu sudah mempertimbangkan dengan daya beli masyarakat. Nah, sehingga di situ biasanya kita bisa gunakan beberapa asumsi itu ya. Nah, ini adalah persamaannya ya untuk economic life calculation, nggak ada yang baru ya. Jadi kita ada persamaan discount factor, ya kan, compounded interest rate ya, bunga berbunga ya. Kemudian ada rumus untuk present value, ada rumus untuk future value, kemudian juga ada rumus untuk repetitive expenditure, jadi pengeluaran yang berulang karena kita akan mengestimasikan tergantung dari lifetime yang akan kita prediksikan berapa. Nah, di sini yang banyak dipakai itu nanti adalah net present value ya, atau NPV ya. Nah, secara umum apa sih NPV? Ya, secara umum adalah ya tadi, bahwa kita memproyeksikan semua cost yang akan ada di future itu kemudian kita tarik ke saat ini gitu ya, sehingga ketika kita akan mengeluarkan biaya 1 juta 5 tahun lagi, maka ketika kita tarik di sini maka biayanya bisa saja tidak 1 juta kan, jauh lebih kecil. Nah, itu adalah net present value-nya ya. Jadi persamaannya kita gunakan persamaan yang mungkin Anda sudah familiar ya di pelajaran ekonomi tekniknya atau analisis biaya ya kalau Anda. Ya, ini adalah contoh penggambarannya ya. Jadi net present value ini pengeluarannya, kemudian dibawa selama 3 tahun tadi itu ke saat ini ya. Nah, di sini kebetulan interest rate-nya adalah 11%. Nah, sehingga kemudian dari net present value ini kita akan tentukan apakah LCC tadi itu secara finansial dia masuk atau enggak. Nah, jeleknya apa? Kalau analisis pakai NPV, yaitu bottom line-nya adalah bahwa dia di bawah atau di atas 0 ya. Jadi tidak peduli nanti berapa return-nya, tetapi sepanjang dia di atas 0 maka dia dianggap visible. Nah, makanya kemudian ada IRR ya, internal rate of return, atau nanti ada payback period-nya, atau nanti ada benefit cost analysis. Nah, itu semua sebenarnya untuk melengkapi ya, supaya kita bisa 360. Ya, yang berikutnya adalah kita membuat cost table-nya. Jadi setelah kita tentukan masing-masing cost tadi itu, kemudian kita akan menghitung untuk menentukan tadi parameter-parameter yang tadi. Setelah itu cost table sudah kita dapatkan, kita bisa gunakan Pareto analysis untuk melihat nanti cost kontributor yang terbesar itu mana. Nah, dari situ kita akan lihat cost kontributor tadi itu kenapa bisa terjadi sebagai yang terbesar gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi asumsi yang kita gunakan itu apa ya. Nah, cost tadi itu masing-masing, terutama yang high cost factor tadi itu kemudian akan kita kaitkan dengan bagaimana itu berdampak pada fungsi yang berjalan ya. Oke, nah setelah kita tentukan, kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan sensitivitas analisis ya. Di sini adalah akan kita lihat variasi yang terjadi dari masing-masing asumsi itu apa,
kemudian kita simulasikan dengan mengambil titik-titik ekstrim tadi. Nah, kemudian kita akan menanyakan seberapa sensitif, dan kemudian yang kedua adalah seberapa inputan tadi itu bisa berpengaruh terhadap hasil dari analisis. Ya, nah setelah kita lakukan sensitivity analysis itu kemudian kita akan lihat apakah output tadi itu akan berubah. Berarti di sini kita lihat apakah modelnya ataukah parameternya tadi itu robust atau enggak, gitu ya. Kalau dia tidak robust, artinya mudah berubah, itu harus jadi perhatian kita. Artinya kita akan hati-hati. Karena apa? Karena ketika asumsi tadi ternyata violated, maka outputnya berubah drastis. Nah, sehingga di sini biasanya kita akan lihat asumsi tadi itu apakah memang seperti itu, gitu ya. Jadi apakah ada asumsi-asumsi yang too simplified sehingga dia menjadi tidak robust. Ya, nah berikutnya setelah 89 kita lakukan, maka kemudian kita lakukan identifikasi prioritasi. Ya, jadi di sini kita akan lihat, kita akan melihat dari sisi dampaknya, dari sisi risknya, dari sisi criticality-nya, itu untuk mengidentifikasi prioritasnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kita identifikasi alternatif-alternatif yang ada. Nah, kembali lagi saya katakan, kita tidak hanya bisa melihat dari sisi NPV yang terbaik, tapi kita juga harus lihat LCC profilnya lebih dalam lagi, dan yang paling penting adalah risk factor dari masing-masing alternatifnya. Sehingga misalnya apa? Misalnya ya gampangnya kalau saya kasih contoh, misalnya di Jepang itu harga beras yang diproduksi oleh petani dalam negeri itu dibeli oleh pemerintah dengan harga yang lebih mahal. Ya kenapa? Walaupun kalau kita lihat kalau mereka beli dari Vietnam misalnya harganya lebih murah, tetapi yang dipertimbangkan adalah misalnya nanti dalam kondisi bencana di Vietnam atau ada kondisi perang antara Vietnam dengan Jepang, maka pasokan beras menjadi bermasalah. Sehingga di situ beberapa yang kritis itu harus dikelola oleh mereka sendiri. Nah, sehingga di sini adalah bagaimana kita mengidentifikasi risknya ya. Nah, setelah itu adalah kemudian kita buat masing-masing alternatif tadi itu, kemudian kita gunakan pendekatan yang paling baik seperti apa. Jadi kita akan lihat kriteria dari masing-masing decision making tadi itu, kemudian ya nanti ada beberapa cara ya, jadi ada pengambilan keputusan uncertainty atau probabilistik. Nah, di situ nanti ya Anda akan lebih tepatnya ketika mengambil mata kuliah decision making ya, teori keputusan ya. Itu akan kita gunakan di sini. Nah, sehingga kemudian di sini juga kita akan melihat asumsi yang kita gunakan dalam pemilihan di opsi tadi itu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, kita evaluasi risknya, kemudian kita summarize-kan. Nah, itu adalah secara umum konsepnya ya. Kalau untuk ininya, untuk example-nya itu yang ada di slide berikutnya ya. Ada di file yang satunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mau nanya Pak? Ya. Yang tadi tentang step tadi kan ada BED, ada FIT, ada DED itu loh Pak. Itu apakah sudah harus sampai ke
yang activity based cycle yang kategori itu ada di tahap yang mana ya Pak kalau mendetailkan? Yang mana? Tadi kan ada ABC gitu, activity based Costing. ya costing ya. Itu ada di tahapan BED atau yang di FIT atau di ED? Oh, kalau itu sebenarnya nanti ketika sudah sampai ke operasional ya untuk perhitungannya. Tetapi kalau kita dari tahapan untuk project secara keseluruhan dalam perhitungan LCC itu kita memprediksi atau memperkirakan itu ketika nanti dia sudah beroperasi itu aktivitasnya apa saja dan biayanya berapa saja itu kalau yang di tahapan operasi ya. Tapi kita sudah memperkirakan dari saat ini, jadi biasanya itu malah ketika kita melakukan define need itu kita sudah melakukan ABC-nya dulu. Jadi gampangnya gini ya. Jadi setiap aktivitas mulai dari define need, basic design sampai nanti di decommissioning itu sebenarnya sudah dilakukan ABC untuk masing-masingnya. Nah, hanya level ABC-nya itu tingkat kedetailannya berbeda-beda. Ketika kita masuk di level BED, maka activity based costing kita masih simple ya. Jadi ini nanti akan keluar biaya untuk maintenance sekian, untuk operasi sekian. Tapi ketika level DED itu kan sudah jelas. Oh, ini yang di maintenance itu nanti peralatannya apa saja sehingga akan keluar biayanya berapa gitu ya. Ya itu secara umum ya. Jadi semakin ke kanan kalau kita lihat dari sisi aset manajemen life cycle-nya, semakin ke kanan itu tingkat akurasi semakin tinggi sehingga kemudian tadi perhitungan sudah dilakukan sejak dari awal, tapi yang sifatnya asumsi kasar makin lama makin halus. Itu mungkin jawabannya. Mau nanya lagi Pak, tadi kan juga ada penentuan model untuk cost ya. Apakah nanti di masing-masing tahap, misalkan ketika waktu awal BED gitu kan dia secara general saja, kasar, modelnya secara kasar. Apakah modelnya itu berbeda? Misalkan nanti di FIT beda lagi modelnya, di DED beda atau sama Pak modelnya? Beda ya. Jadi masing-masing beda dan penjelasannya hampir sama. Jadi model yang digunakan bisa berbeda-beda di tiap fase, tetapi semakin ke kanan itu modelnya harus mempunyai error yang kecil. Sehingga biasanya di fase awal itu yang tadi saya sampaikan, dia sudah memperkirakan aja secara kasar, oh ini kira-kira gelondongannya sekian, beratnya kurang lebih sekian ton, maka biayanya adalah kurang lebih sekian gitu ya. Tapi ke level detail nanti akan beda lagi. Kayak Anda bangun rumah gitu, kalau saya tanya bangun rumah tipe 36 biayanya berapa? Bisa memperkirakan nggak? Yang dihitung dari per meter cost-nya kurang lebih sekian gitu Pak. Ya, jadi misalnya kita suruh bangun rumah tipe 36. Nah, kita kan langsung hitungan kasar kan. Per meter perseginya berapa kalau bangunan biasa misalnya 3 juta misalnya. Nah, sehingga kita sudah memperkirakan, oh kita berarti butuh 100 sekian juta. Tapi ketika sudah tahapan ke desain, itu kan sudah mulai muncul lagi kan. Oh, saya akan gunakan keramiknya ini, keramiknya nanti akan terpotong berapa kali. Nah, itu kan akan muncul lebih ke detail-detail lagi. Itu biasanya. Itu Pak, kalau misalkan seperti itu mungkin kan antara dari masing-masing, misalkan proyeknya sama, tipenya sama, tapi mungkin dari evaluator yang dari satu orang dengan orang yang lain itu kan estimatednya
Ya, bisa beda. Ya. Nah, karena model yang digunakan beda. Nah, itu Ya, untuk evaluasi mana yang paling cocok dan paling tepat, asesmennya gimana ya, Pak? biasanya evaluator itu tidak sembarangan ya. Jadi itu sudah profesi tersendiri ya. Jadi ada sertifikasinya nanti itu. Jadi tidak sembarangan ya. Saya agak lupa ya namanya itu. Appraisal ya. Nah, appraisal itu mereka harus sudah punya sertifikasi. Jadi tidak bisa sembarangan orang melakukan appraisal. Jadi karena memperkirakan harga gitu. Nah, biasanya yang terjadi adalah dari orang jalur profesional kemudian mengambil pelatihan mengenai appraisal. Jadi mereka sudah tahu. Misalnya tadinya orang maintenance atau orang mekanik. Nah, karena berdasar pengalaman dia sudah tahu, kemudian dia mengambil sertifikasi untuk appraisal gitu. Bisa menjawab atau belum jelas? Ya, Pak. Berarti appraisal itu secara general atau ada spesifik per bidang, Pak? Biasanya spesifik per bidang nanti ada, karena appraisal untuk teknik sipil dengan appraisal untuk mesin beda. Misalnya secara umum gini aja, bangun rumah atau bangun pabrik dengan bangun pembangkit listrik misalnya. Bangun apartemen dengan bangun pembangkit listrik misalnya. Biayanya bisa saja acquisition cost-nya, construction cost-nya biasanya sama. Ya kan, bangun apartemen biaya taruhlah sekian miliar, bangun pembangkit sekian miliar juga sama. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah biaya perawatan setelahnya kan. Karena apa? Karena yang apartemen itu bentuknya stationary kan, sementara kalau yang pabrik ada rotatingnya, sehingga prediksinya bisa salah gitu. Jadi per bidang nanti. Oke. Terus ini Pak yang tadi tentang nomor 12 opsi dan resiko tadi Pak, misalkan dalam sebuah bisnis itu kan tetap semuanya ada resikonya ya Pak. Itu Ya. apakah itu misalkan kan ada yang personal, ada yang dia cenderung risk affection, ada yang dia risk netral, ada yang dia bagaimana ya Pak kaitannya secara objektif ininya sama gitu kan, tapi kan ada unsur subjektif dari individunya. Nah itu seperti apa Pak kalau di sini? Ya kembali lagi setelah, jadi kalau kita lakukan LCC itu kita mengidentifikasi risikonya. Nah setelah itu adalah dikembalikan lagi pada si pengambil keputusan. Nah si pengambil keputusannya yang tadi kemudian akan menentukan. Nah pertanyaan saya adalah kalau BUMN dengan perusahaan swasta, yang risk taker yang mana? Swasta Pak. Nah kenapa kok Anda bisa mengatakan swasta? Lebih kompetitif, dia tidak aman jadi harus lebih berani mengambil keputusan investasi apa dan lain-lain. Jawabannya ternyata yang lebih risk taker itu BUMN. Kira-kira kenapa? Kalau Anda swasta salah ngambil keputusan, ruginya kerasa nggak? Terasa Pak? Kalau direktur BUMN salah ngambil keputusan, ruginya kerasa nggak? Nggak kerasa. Nggak kerasa, dia tetap dapat gaji itu. Paling cuma lengser dari direktur. Ya, sehingga itu biasanya swasta itu malah justru dia tidak risk taker ya. Jadi dia cenderung risk averse malah. Ya. Nah sehingga kalau ditanyakan dari sisi perhitungan LCC itu kita hanya menyajikan kajiannya, tetapi keputusan itu kemudian kepada pengambil keputusan. Nah pengambilan keputusannya kayak apa ya tergantung. Anda yang saya ajak main game itu sudah ya? Main taruhan itu? Belum Pak. Belum ya?
Nanti kemudian balik lagi. Baik. Mau check up. Ini apa? CU komplit lagi. Korea University. Ya, sorry. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Ya, biasanya saat gini ya, Anda dapat 2.000 rupiah terus pulang, atau pilih main koin. Kalau menang Anda dapat 20.000, kalau kalah dapat 0. Anda pilih mana opsinya, main koin atau dapat 2.000 terus pulang? Saya koin, Pak. Kenapa? Perbandingan cukup jauh, 2.000 sama 20.000, sama kalau 2.000 itu masih affordable, jadi kayak mending risk sama kan koin cuma dua ini ya Pak, mungkin ya, dua sisi ya, mungkin sisi 20 itu lumayan. Oke, biasanya kita hitung pakai EMV ya, expected monetary value ya. Kemungkinan Anda dapat 2.000 berapa? 100% ya. 100% atau 1 ya kemungkinan. Kalau koin di sini kemungkinan menangnya 0,5, kemungkinan kalahnya 0,5 kan. Nah, expected monetary value itu adalah probability dikalikan monetary value-nya. Sehingga di sini EMV-nya adalah 2.000. Sementara di sini itu adalah 0,5 dikalikan 20.000, berarti 10.000 ditambah dengan 0,5 dikalikan 0, berarti tambah 0. Berarti di sini expected-nya adalah 10K. Sementara yang di atas adalah 2K. Sehingga keputusan Anda untuk main koin itu benar. Karena apa? Karena EMV-nya itu lebih besar main koin, karena 10K. Ya. Bang, Anda main atau jadi dapat 200.000 pulang, atau main koin kalau menang dapat 2 juta. Anda pilih mana? Bisa jawab? Mana yang Anda pilih? EMV-nya sama atau enggak? EMV-nya kalau di sini adalah 200.000, kalau yang bawah adalah 10 juta. Ya, yang di sini 200K. Ya, di sini adalah 2.000K. Anda pilih main koin, ambil uangnya. Main koin. Oke, sekarang kalau dua lagi, pilih dapat 20 juta pulang, atau di sini ada kemungkinan menang dapat 200. Pilih mana? Atau pilih main koin? Pilih pulang Pak. Kenapa? Ada kemungkinan hilang Pak, 0 semua itu. Ya, padahal kan kalau kita lihat EMV-nya sama terus ya. Ya kan? Kalau kita lihat kan EMV-nya kan selalu main koin selalu lebih tinggi daripada yang di atas. Nah, itu biasanya kita plotkan pada utilization utility faktornya ya. Jadi nanti ada apakah Anda risk taker ataukah risk averse difference. Nah, pengambilan keputusan ini itu akan sangat tergantung dari si decision maker-nya tadi itu, apakah dia cenderung untuk decision risk averse ataukah untuk risk taker. Nah, kalau kita dari kacamata engineering, kita hanya bisa menghitung probability-nya, kemudian kita menghitung
likelihood-nya itu terjadi. Ya, kita mengidentifikasi resikonya, likelihood-nya itu terjadi. Nah, kemudian kita akan hitung. Hitungannya nanti Anda ikut kuliah di decision pengambilan keputusan ya. Tetapi itu nanti kembali lagi ya, apapun perhitungannya itu akan kembali lagi kepada decision maker-nya. Oke. Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Berarti yang paling dominan yang nomor 12 itu yang apa ya Pak? Itu kan ada LCC, Yang nomor risk. Yang nomor 12 itu Pak, itu kan ada Ya. reportnya, Ya. ada beberapa. Ya, kembali lagi, setelah LCC itu kan dipakai untuk menentukan biaya-biayanya sampai terjadi. Setelah itu, kemudian kan kita identifikasi resikonya. Nah, kembali lagi, ketika sudah kita tahu hasil perhitungan secara finansialnya, kita lakukan sensitivitas analisisnya, kita lakukan risk evaluasinya, kembali lagi ke decision makingnya, gitu kan. Jadi apakah dengan perhitungan itu masih berani atau tidak? Nah, itu kan tergantung kembali lagi ke pengambilan keputusan. Ya, jadi kita biasanya sebagai industrial engineering itu hanya memberikan support dan data dan hasil analisis. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu ya kembali lagi berani atau enggak gitu kan. Bisa dimengerti? Iya Pak. Ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan nanti disampaikan di grup WA ya. Nanti saya coba jawab di sana. Kalau diperlukan nanti kita buat meeting room lagi dalam waktu yang kita tentukan bersama. Oke, mungkin itu kuliah hari ini. Hal-hal yang lain nanti disampaikan di grup WA aja ya. Baik Pak. Ya, oke. Makasih atas waktunya. Kita ketemu lagi ya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andi.